Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, masih suasana Syawal. Selamat berhari raya Idul Fitri. Pagi ini materi akan kita sampaikan cara menghadapi kehidupan. Nah, perlu ini karena memang kehidupan ini sangat begitu keras. Apabila kita tidak siap menghadapinya, hanya dua pilihan. Kalau tidak siap, ya kita menjadi manusia yang sangat gagal. Kalau kita siap dalam menghidupi kehidupan, apa sih makna hidup itu, maka kita termasuk orang yang bahagia, orang yang bersyukur. Nah, ini yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu mereka yang untuk menghadapi kehidupan ini menerima perubahan. Jadi kalau sudah dia menerima perubahan, dicoba dengan cara begini juga tidak bisa, maka dia melaksanakan perubahan dengan metode. Jadi tidak terpaku pada omongannya orang, tidak terpaku kepada omongannya atasan, omongannya istri, itu dia mengikuti dengan mencoba. Jadi kalau sudah dicoba, bagaimana dia menerima perubahan itu? Yang mana dari beberapa perubahan itu bisa membantu mengurangi stres. Jadi jangan katanya perubahan itu, kalau sudah kita terima perubahan itu, maka kita pasrah, maka kita berserah diri, maka kita lebih dekat kepadanya, kepada Allah. Yang kedua, kita menetapkan tujuan. Nah, ini perlu. Kalau sudah dalam kehidupan itu mempunyai tujuan, mungkin ini kalau mereka masih sekolah playgroup, TK, TKA, TKB, SD, SMP, ya mungkin SMA-nya itu di kelas-kelas 2 lah ya. Baru dia tahu mau kemana sebenarnya, menetapkan tujuan hidup ini. Kalau dia sudah tetapkan kehidupan ini, ya saya tidak melihat ke atas, saya lihat ke bawah. Oh, ayah saya sekolahnya aja SD. Saya kalau bisa SMA, sehingga tidak menjadi pepatah mengatakan tidak besar pasak dari tiang, tidak menjadi pungguk merindukan bulan, karena kita sudah tahu tujuan. Kalau sudah memiliki tujuan, maka akan kita dapat menerapkan bagaimana sih motivasi dari tujuan hidup itu. Haruskah hidup itu realistis? Nah, ini kalau kita sudah dapat mengukur, maka kita sudah tepatlah. Ada kalanya dia tidak tahu tujuan, kerasa itu melihat orang buka dorsmer, kita buka dorsmer, orang buka wartel, kita buka wartel, orang buka kafe, kita bukan kafe. Nah, ini tidak punya tujuan, ini ikut-ikut. Yang ketiga, perlulah untuk cara hidup ini, menghadapi hidup ini sehat. Ya, kalau sudah sehat, cukup makan, cukup istirahat, sehat badaniah, sehat rohani kita. Jadi kita sering istighfar, melaksanakan sholat, meminta kepada Allah. Toh kalau sudah diterima padanya, sudah tidak kita bisa memaksakan diri. Yang keempat itu kita perlu membangun jaringan komunikasi. Ya, baik-baik berteman, bertetangga, bermanfaatkan. Ya, kalau kita sudah membangun jaringan komunikasi, maka itu hidup tadi yang kita terima tadi itu sudah bisa menjadi patokan, sehingga kita tahu. Yang kelima, kita belajar daripada kesalahan. Nah, ini kalau sudah
pernah jatuh, jangan terulang lagi jatuhnya lebih parah. Minimal ya walaupun kita tidak minta untuk jatuh ya, minimal samalah jatuhnya itu. Jadi jangan sempat kita sudah pernah ruwet, susah di pelaksanaan pekerjaan apa yang kita kerjakan. Ini mungkin bagi mereka yang kerjanya tiap bulan dapat gaji mungkin tidak menjadi persoalan ini ya. Tapi bagi mereka yang memang pedagang misalnya, sehingga kadang-kadang ada kerjaan, kadang-kadang tidak ada kerjaan, dan dia banyak lebih mempunyai resiko ya. Tapi kalau mereka yang mempunyai gaji, mungkin tidak perlulah cara menghadapi kehidupan, karena sudah jelas dia kan, sedikit makan tidak lapar, juga tidak makan dia tidak tetap bisa hidup ya, karena sudah ada bulanannya ya. Ini yang kita katakan tadi adalah bagi mereka yang memang dia mempunyai kehidupan yang sangat keras hidupnya, sangat keras, tidak makan gaji misalnya. Jadi hidup belajar dari kesalahan ini penting sehingga tujuan hidup kita capai, kesehatan kita juga kita dapat, maka perubahan kita terima. Yang keenam yaitu fokus. Kalau kita sudah fokus pada saat melaksanakan kegiatan tadi, melaksanakan cara kehidupan ini tadi, sudah enak. Kita sudah bisa melaksanakan perubahan, kita sudah bisa tahu kemana tujuan kita sudah bisa bagaimana sebenarnya untuk melaksanakan pembangunan jaringan dukungan komunikasi, saudara, kemampuan, jadi tidak perlu bersusah payah. Belajar bagaimana dari menghadapi kesalahan, wah ini sudah pernah saya lakukan. Jadi orang yang pernah jatuh itu tidak begitu kali terkejut. Orang yang tidak pernah jatuh sama sekali, nah ini sangat mempunyai hambatan. Sehingga dia mempunyai kesempatan karena sudah pernah dia mengalami, sudah pernah dari belajar dari kesalahan. Sedangkan fokus itu memikirkan masa lalu dulu dipikirkan, ya sudah fokus ke masa depan. Bagaimana sebenarnya masa depan? Apa yang tidak boleh hilang dari kita? Bagaimana kita menikmati proses itu? Sehingga kita fokus apapun yang akan kita tuju. Sedangkan yang ketujuh adalah kita terlebih lagi dekatkan diri kepada Allah, bersyukur. Sudah kita coba bagaimana jaringan komunikasi, sudah kita coba bagaimana tujuan, sudah kita coba bagaimana agar kita mempunyai perubahan-perubahan. Tapi terakhirnya kita harus bersyukur. Nah, kalau kita sudah bersyukur, sudah merasa enak lah ya, sehingga kita tidak lagi menyesal diri. Kalau orang sudah menyesal diri ini udah repot ini. Jadi dia lebih dekat daripada setan kalau orang yang tidak bersyukur tadi. Karena bagaimanapun syukur itu akan ditambah Allah. Yang kedelapan yaitu terus belajar. Nah, kalau sudah terus belajar, hidup ini sebagai akademi lah. Hidup ini sebagai akademi. Yang berat-berat itu sebagai ujian. Bagaimana sebenarnya kita dapat menyeimbangkan dari kehidupan gitu. Bagaimana sebenarnya? Nggak mungkin nggak ada peluang ya. Jadi orang yang pintar dengan peluang, maka dia orang yang memang ingin melaksanakan perubahan. Semoga tip ini bisa membantu apa yang penting, apa yang dicari dalam menghadapi kehidupan. Waktu kita terbatas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.